Semoga apapun materi yang nanti akan kita berikan diulangi bersama 15 narasumber sampai malam nanti semuanya bisa kita ikuti dengan baik. TDA. Saya yakin materi-materi yang disampaikan akan terserap dengan baik. Dijaga konsentrasinya sepanjang hari ini dan kita lihat perubahan teman-teman beberapa bulan ke depan. Membangun bisnis dengan usia yang sangat panjang itu pasti ada faktor yang sangat kuat dan sangat dominan. Lebih dari 50% di seluruh dunia itu ada di Jepang. Integritas itu ya sederhana ya, melakukan hal baik bahkan ketika tidak seorang pun melihatnya. Karena janji so sibuk dan segala macam itu it's about priority. Nah, jadi dulu saya cuman endorse, teman-teman pengurus lihat gitu ya, oh Iksan bisnisnya ini gitu, multimedia. CP IPB Bogor mau bikin event, nanyanya ke TDA gitu. Nah, kalau TDA itu notice, oh inget event, inget Prisma. Akhirnya Prisma lagi yang dipanggil. Well, besok tuh banyak ngubah mindset gue. Kalau misalnya gue tuh dari proses yang besok bakal jalanin ya, gue tuh ngerasa mental gue masih mental orang kerja gitu. Tapi gara-gara kejadian besok gue jadinya oh ya, gue tahu harusnya kayak gimana kalau mau jadi pengusaha gitu. Cabang kita sekarang sudah 2. Ya, jadi dari yang jualan online, akhirnya kita punya toko offline. Terus terang, saya dan bisnis saya tumbuh bersama TDA. TDA itu bisa dibilang ya menyelamatkan saya sebenarnya dulu. Bisnis yang nggak jelas mau kemana awal ya, bisnis awal. Akhirnya tahu harus kemana dan akhirnya bangkit, bahkan sampai sekarang udah bisa saya lepas gitu. Itu semua ya berkat TDA gitu. Jadi teman-teman, kalau di TDA itu harus punya mental pembelajar. Kita bicara terkait masalah banyak kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada pebisnis, khususnya terkait masalah keuangan. Kesalahan yang sering terjadi salah satunya adalah tidak memisahkan keuangan pribadi dan bisnis. Di sini dari hati lah, karena TDA itu dari kita untuk kita gitu kan. Anda punya staf, punya karyawan, punya anak, bangun hubungan baik dengan mereka. Ya. Saya punya asisten, saya punya driver, saya punya tim di kantor, saya punya karyawan. Saya bangun hubungan baik dengan mereka. Jadi inilah kunci rahasia ketika Anda membangun hubungan yang baik dengan itu semua, maka akan baik rezeki Anda. Ternyata sebelum produk market fit itu ada fit on paper, tapi goalsnya adalah fit in the bank. Nah, maknanya adalah fit in the bank itu gini, bisnis modelnya terbukti bahwa bisnisnya itu adalah profitable, ya, menghasilkan profit. Yang kedua scalable, bisa di scale. Yang ketiga sustainable, ya. Itu adalah yang fit in the bank. Ini aspek kalau pengusaha memang gini. Karena apa? Jadi wirausaha itu berat, guys. Kalian harus tahu, dunia luar begitu kalian pulang dari sini lebih berat dari ini. Dan nggak ada yang bisa ngebantu kita selain kita dan lingkungan-lingkungan positive vibes kayak gini. Ibunya adalah yang saya ambil, akhirnya saya keluar dari
zona nyaman untuk masuk ke zona yang ternyata ternyata saya bisa ngeprospek teman sendiri, dan itu kayaknya baru pertama saya ngelakuin itu. 10 itu mereka menolak dengan alasan nggak ada ownernya, belum siap, dan kita udah ada tim sosial medianya yang seperti itu. Dapat opportunity tapi nggak bisa closing sih di situ. Kita mau hari ini kita ngasih promo, bayar seikhlasnya untuk mereview CV kalian, bla 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 bla. Akhirnya kayak 10.000, terus 5.000, kayak gitu. Kalau aku sendiri di TDA itu nggak pernah jualan, nggak pernah update gitu, karena emang bener-bener belajar di TDA, bener-bener tumbuh banget. Untuk cerita di TDA-nya aku pribadi dapat insight yang bagus-bagus banget, daging-daging banget. Dari sini saya ikut TDA pun termasuk upaya saya mendidik anak-anak saya supaya apa? Supaya mereka punya social skill. Jadi kemampuan mereka bersosial itu akan kepake gitu nantinya. Skala lokal gitu, teman-teman kita ini di TDA juga hebat-hebat gitu. Bisa ditanyain, bisa dicurhatin gitu. Kenapa saya ikut TDA pengurus? Satu, saya perlu privilege yang bisa sehingga akses saya itu mudah ke teman-teman yang memang dari sisi keilmuannya itu lebih banyak. Nanti teman-teman setelah KMIB baru berhak secara individu untuk mengikuti kelompok mentoring bisnis. Para mentor luar biasa banget, menginspirasi banget bagi kami pebisnis pemula yang dalam kesempatan ini bisa mendapat insight yang luar biasa dari apa yang disampaikan, dari story-story awal mula berusaha sampai sekarang bisa kita katakan sukses. Banyak sekali teman-teman yang berbisnis, core bisnisnya sangat berbeda dengan saya, dan ada tadi beberapa teman yang sudah aku temu, tukeran IG, tukeran WhatsApp. Ternyata di dalamnya tuh bisa menjadi komplement ke perusahaan aku. Aku nggak nyesel sama sekali sih ikut acara KMIB 26 ini. Aku jadi banyak ketemu teman baru, yang dari berbagai bisnis yang beda-beda, yang aku nggak tahu. Oh ternyata ada bisnis ini ya, ini kayak gitu. Di sini tuh nggak menceritakan apa aja sih yang bikin mereka itu sukses, tapi mereka juga menceritakan apa aja yang bikin mereka itu jatuh bangunnya usahanya mereka. Jadi mental sama trik-trik apa aja yang udah mereka alamin itu dibagiin ke kita.